dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, maka materi kita adalah barisan aritmatika. Ananda sekalian, sebelumnya Ibu berikan contoh otentik sebagai berikut. Yang pertama, lihat bilangan-bilangan yang ada pada speedometer ini. Nah, bilangan-bilangan berurutan pada speedometer memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutan atau suku yang berdekatan, sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Yang kedua, misalkan Ananda menumpang taksi. Biasanya harus membayar tarif argo dasar misalnya 10.000, selanjutnya Rp5.000 per kilometer. Berikutnya, contoh barisan bilangan. Nah, yang pertama misalkan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kemudian 10, 14, 18, 24, dan seterusnya. Yang ketiga 52, 50, 48, 46, dan seterusnya. Yang keempat, misalkan barisan bilangan genap. Nah, Ananda sekalian, barisan bilangan yang dibentuk dari contoh otentik dan contoh barisan bilangan yang diberikan tadi, itu semuanya adalah barisan aritmatika. Nah, dengan demikian, coba Ananda analisa kira-kira apa karakteristik atau ciri dari barisan bilangan yang diberikan tadi. Nah, kalau kita lihat dengan menganalisa contoh-contoh tersebut, ternyata selisih dua suku terdekatnya atau dua suku berurutan adalah sama. Jadi kita dapat simpulkan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih dua suku terdekatnya adalah sama atau tetap. Nah, selisih dua suku terdekat pada barisan aritmatika itu kita namakan dengan beda atau kita singkat dengan B. Jika suku KN barisan aritmatika kita nyatakan dengan UN, maka beda adalah UN dikurang N kurang 1. Nah, berikutnya Ananda sekalian, jika A adalah suku pertama dari suatu barisan aritmatika, kemudian B adalah beda serta UN adalah suku KN, maka perhatikan berikut ini. Misalkan U1 itu adalah A, bisa kita tulis menjadi A tambah 0 kali B. Suku kedua U1 tambah B, berarti A tambah 1 kali B. U3, U2 tambah B. Ini bisa kita tulis A tambah 2B. Dan seterusnya. Nah, perhatikan. U6-nya A tambah 5B. Nah, sehingga dari pola ini kita dapat menyimpulkan secara umum UN adalah atau sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini merupakan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika. Nah, ini dia. Rumus suku KN dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, cukup jelaskan Ananda sekalian? Sekarang kita lihat contoh berikut. Misalkan diketahui barisan aritmatika Nah, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Sekarang tentukan beda dari barisan tersebut,
kemudian suku ke-21 dari barisan tersebut. Nah, kita lihat. Yang pertama kita akan tentukan beda. Beda kita ambil U2 kurang U1. 11 kurang 7 kita peroleh 4. Kemudian untuk menentukan suku ke-21 kita pakai rumus UN. A tambah N kurang 1 kali B sehingga U21 adalah A tambah 20 kali B. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus. Seorang pengusaha kecil berusaha mengembangkan usahanya dengan cara setiap keuntungan yang diperoleh dijadikannya tambahan modal, sehingga keuntungan yang diperoleh selalu meningkat. Pada minggu pertama misalkan keuntungannya Rp400.000, minggu kedua 600, minggu ketiga 800.000, begitu seterusnya. Keuntungan yang diperoleh naik 200.000 tiap minggunya. Kemudian pengusaha tersebut berkeinginan membeli secara kredit sebuah mobil pick up untuk operasionalnya. Setelah keuntungan seminggu diperoleh 5 juta rupiah. Nah, berapa lama pengusaha tersebut dapat mewujudkan keinginannya? Nah, kita lihat. Karena peningkatan keuntungan setiap minggu adalah tetap, maka permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan konsep barisan aritmatika. Peningkatan keuntungan itu kita misalkan B 200.000, kemudian keuntungan minggu pertama adalah 400.000. Nah, akan kita tentukan setelah berapa lama atau berapa N-nya sehingga keuntungan yang diperoleh setiap minggu itu mencapai 5 juta rupiah. Nah, 5 juta itu adalah UN. Nah, kita masukkan ke rumus UN. A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya 5 juta, kita masukkan angka-angkanya, kita proses, maka kita peroleh N sama dengan 24. Jadi, pengusaha tersebut dapat mewujudkan keinginannya setelah 24 minggu. Nah, kalau kita jadikan bulan sama dengan 6 bulan. Cukup jelaskan Ananda sekalian?